warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang berjudul Teriakan dari Lantai 9. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nursyifa Hayati dengan NIM A12 2024 07149, kemudian Audrey Nabila Laksono dengan NIM A12 2024 07171, lalu saya sendiri Putri Giska Dwi Rahmawati dengan NIM A12 2024 07172, dan yang terakhir Anaizala Aurariana dengan NIM A12 2024 07174. Untuk bagian pertama, yaitu identifikasi sumber stres pada kasus Daniel Teriakan dari Lantai 9. Daniel mengalami dua jenis sumber stres, yaitu stresor eksternal yang berasal dari lingkungan dan stresor internal yang berasal dari pola pikir serta keyakinannya sendiri. Kita mulai dari stresor eksternal, yaitu dari lingkungan terlebih dahulu. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan kerja dan kondisi sekitar Daniel yang memengaruhi kesehariannya. Yang pertama, beban pekerjaan yang tinggi. Daniel harus memimpin 2 proyek besar sekaligus dengan tenggat waktu yang berdekatan dan sering mendapat tugas tambahan mendadak dari atasannya. Kondisi ini membuat Daniel kesulitan mengatur waktu dan merasa terbebani secara mental. Yang kedua, dinamika hubungan di kantor. Beberapa anggota timnya kurang kompeten, jadi Daniel sering memperbaiki pekerjaan mereka sendiri. Kondisi ini menambah tekanan dan rasa frustasi di tempat kerja. Yang kedua, tekanan finansial dan tanggung jawab keluarga. Daniel membantu biaya kuliah adiknya dan juga sedang menabung untuk membeli rumah pertamanya. Tekanan ini termasuk stresor eksternal karena berasal dari kondisi ekonomi luar, tapi jadi lebih berat karena diperkuat oleh keyakinan Daniel sendiri bahwa ia harus sukses agar membahagiakan keluarganya. Dan yang keempat, kurangnya waktu untuk diri sendiri. Dalam 6 bulan terakhir ini, Daniel hampir tidak pernah berolahraga, menekuni hobinya, atau bersosialisasi. Waktu akhir pekan pun sering ia gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk memulihkan diri dari kelelahannya. Selanjutnya untuk stresor internal, yaitu dari pola pikir dan keyakinan pribadi, yaitu tekanan internal dan pola pikir perfeksionis. Tekanan ini berasal dari dalam diri Daniel sendiri. Ia memiliki keyakinan bahwa kesuksesan diukur dari posisi dan gaji, sehingga sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih sukses. Daniel juga merasa takut gagal karena merasa punya tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Selain itu, Daniel juga memiliki kurangnya asertivitas, jadi dia kurang berani menyampaikan pendapat atau menegur bawahannya karena khawatir dianggap tidak kooperatif. Akibatnya beban kerja dan tekanan emosional justru semakin besar karena semua hal ia pendam sendiri. Semua hal ini berasal dari cara berpikirnya sendiri yang terlalu keras terhadap dirinya. Jadi, tekanan dari dalam diri ini membuat Daniel sulit merasa puas dan terus merasa berada di bawah tekanan, meskipun sebenarnya ia sudah berprestasi. Kemudian untuk bagian terakhir, yaitu stresor yang lebih dominan dan sulit diatasi. Dari hasil analisis, sumber stresor yang paling dominan adalah stresor internal, yaitu pola pikir dan keyakinan pribadi Daniel. Tekanan terbesar muncul dari cara berpikir Daniel sendiri yang terlalu menuntut kesempurnaan dan takut gagal. Ia meyakini bahwa kesuksesan hanya diukur dari posisi dan gaji, sehingga terus membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih sukses. Selain itu, rasa tanggung jawab besar terhadap keluarganya membuat Daniel merasa tidak boleh gagal, bahkan ketika beban kerja dan situasi di luar kendalinya. Pola pikir seperti ini membuat stres dari luar, seperti beban kerja, tekanan finansial, dan kurangnya waktu pribadi terasa jauh lebih berat dan sulit dikendalikan.
Stresor internal juga lebih sulit diatasi karena berasal dari keyakinan dan kebiasaan berpikir yang sudah melekat lama. Untuk mengubahnya dibutuhkan proses dan waktu yang panjang. Tidak cukup hanya dengan mengubah lingkungan kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber stres Daniel memang berasal dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal. Namun yang paling berpengaruh dan sulit diatasi adalah stresor internal karena berasal dari cara berpikirnya sendiri yang perfeksionis, takut gagal dan kurang mampu bersikap asertif. Selanjutnya yaitu mengenai analisis gejala. Jadi yang pertama itu ada gejala fisik. Jadi gejala fisik yang dialami Daniel itu seperti susah tidur, kemudian sering tegang di bagian leher dan juga pundak, kemudian nafsu makan menjadi tidak menentu dan juga tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah gejala emosional. Jadi Daniel ini cenderung menjadi orang yang gampang tersinggung dan juga menjadi orang yang sensitif. Bahkan saat di rumah, ia juga sering meluapkan kekesalan dan juga kemarahannya kepada keluarga ataupun pasangannya. Dan yang ketiga yaitu adalah gejala perilaku. Jadi Daniel juga cenderung menjadi suka untuk menunda pekerjaannya dan lebih suka untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti fast food. Jadi dari ketiga gejala yang saya sebutkan di atas tadi, yang paling berbahaya itu adalah gejala emosional. Karena apa? Karena gejala emosional ini itu akan sangat berpengaruh ke aspek-aspek yang lainnya. Jadi apabila seseorang itu sudah jenuh dan juga burnout, maka orang ini tuh tidak akan mudah untuk mengontrol emosinya sendiri. Oleh karena itu, kejenuhan atau burnout ini biasanya diawali dari kelelahan secara emosional dan juga hilangnya motivasi. Jadi dari kasus ini, Daniel itu sudah menunjukkan adanya tanda-tanda atau gejala dari burnout, seperti menangis diam-diam, sering merasa gagal, dan kehilangan motivasi untuk bekerja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gejala yang dialami Daniel ini tuh menunjukkan bahwa tanda-tanda awal burnout, terutama dari aspek emosional. Oleh karena itu, kondisi Daniel ini perlu segera ditangani agar tidak berdampak lebih jauh pada kesehatan fisik, hubungan sosial, dan juga kinerja kerjanya. Untuk membantu kita memahami stres itu seperti apa, kita dapat menonton cuplikan ini terlebih dahulu. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces, 12 ounces? 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. The weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. Nah, dari cuplikan tersebut kita dapat membayangkan bagaimana stres itu. Bayangkan jika kita sedang memegang segelas air. Jika hanya dipegang sebentar maka akan terasa ringan kan? Tapi jika kita harus memegangnya lama-lama, tangan kita akan mulai terasa pegal dan berat. Nah, stres itu mirip dengan segelas air ini. Jika kita tidak mengelolanya, lama-lama beban itu akan terasa sangat berat. Nah, sekarang bagaimana cara meringankan gelas air ini? Salah satunya adalah dengan strategi manajemen stres berbasis problem focus coping. Tujuan dari strategi ini yaitu dapat mengubah ataupun menghadapi stres secara langsung terhadap individu tersebut. Dengan ini dapat dilakukan pendekatan secara individual seperti yang pertama, Daniel dapat memperbaiki manajemen waktunya dengan cara membuat to-do list yang diurutkan berdasarkan prioritas kerjanya. Hal ini diharapkan dapat membantu Daniel dalam mengerjakan pekerjaannya dengan lebih teratur dan terorganisir.
Kemudian, Daniel juga dapat memperbaiki komunikasi dengan timnya dengan cara mulai memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anggota. Dan apabila anggota tersebut ada yang kurang kinerjanya, maka Daniel dapat membantunya sedikit demi sedikit sehingga ia tidak perlu mengambil alih seluruh tugas dari tim tersebut. Kemudian, Daniel juga dapat memperluas networking dan berlatih untuk bicara lebih terbuka dengan atasannya. Hal ini dilakukan agar Daniel dapat menjelaskan mengenai anggota timnya yang kurang dalam kinerjanya, sehingga atasan dapat segera melakukan evaluasi kerja terhadap anggota tim tersebut. Dan terakhir, Daniel dapat melatih diri untuk rileks dan bersantai terlebih dahulu dan mengatur waktu untuk dirinya sendiri. Hal ini tentunya dapat membantu Daniel dalam memiliki waktu istirahat yang lebih sehingga ia tidak perlu merasa jenuh dan burnout saat mengerjakan pekerjaannya. Terkadang ada juga stres yang tidak bisa langsung dirubah. Misalnya reaksi dari atasan seperti kebiasaan tim yang sulit dikontrol. Nah, disinilah strategi manajemen stres berbasis emotion focus coping berguna. Hal ini seperti kita belajar menenangkan tangan dan pikiran agar tetap kuat memegang gelas tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengatur emosi dan respon batin Daniel terhadap stres yang tidak bisa dirubah secara langsung. Pendekatan ini membantu Daniel untuk menenangkan diri, berpikir lebih jernih, serta mengurangi tekanan psikologis akibat beban kerja dan tuntutan pribadi yang berlebihan. Di antara dari strategi tersebut, yang pertama adalah restrukturisasi kognitif dengan cara mengubah pola pikir negatif. Daniel perlu belajar mengubah pola pikir yang tidak realistis menjadi lebih positif dan rasional. Misalnya, ketika Daniel memiliki pikiran jika ia tidak menjadi manajer maka ia gagal. Hal tersebut bisa diubah menjadi pola pikir yang positif, seperti setiap manusia pasti memiliki prosesnya, sehingga ketika ia belum menjadi manajer bukan berarti ia gagal, tetapi hal tersebut adalah bagian dari proses. Yang kedua adalah teknik relaksasi dan mindfulness. Daniel dapat melakukan pernapasan dalam, meditasi ringan, atau mendengarkan musik santai sebelum tidur. Kegiatan ini membantu menurunkan ketegangan fisik serta menenangkan pikirannya, sehingga tubuh dan otak dapat beristirahat lebih optimal. Latihan mindfulness juga membantu Daniel lebih sadar terhadap emosi yang muncul tanpa langsung bereaksi negatif, sehingga stres tidak akan menumpuk. Kemudian sosialisasi dan mencari dukungan sosial. Daniel disarankan untuk bercerita atau berdiskusi dengan rekan kerja, keluarga maupun konselor. Dukungan sosial mengurangi perasaan tertekan dan memberikan sudut pandang baru terhadap masalah. Dengan berbagai cerita, Daniel tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi bebannya, serta bisa mendapatkan semangat dan solusi yang lebih realistis. Dan yang terakhir adalah dengan cara menerapkan gaya hidup sehat. Perubahan pola hidup juga penting dalam mengendalikan emosi dan stres. Daniel perlu mengurangi konsumsi kopi dan makanan cepat saji, serta memperbanyak minum air putih dan makanan bergizi. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat membantu memulihkan energi dan menjaga keseimbangan hormon stres. Ketika tubuh dalam kondisi sehat, pikiran pun akan lebih stabil dan mampu menghadapi tekanan yang lebih tenang. Untuk yang terakhir itu ada rencana aksi sederhana untuk Daniel. Yang pertama yaitu ada tindakan jangka pendek. Yang pertama, Daniel dapat mencoba untuk meluangkan banyak waktu untuk beristirahat sejenak dan memperbanyak waktu untuk tidur. Hal ini dilakukan agar Daniel merasa lebih tenang, baik secara pikiran maupun secara hatinya. Agar kedepannya ia dapat lebih mengontrol emosi dan tidak lagi melampiaskan kekesalan dan amarahnya kepada lingkungan sekitarnya, baik itu pasangan ataupun keluarganya. Yang kedua yaitu ada Daniel juga dapat menceritakan keluh kesahnya kepada orang-orang yang ia percaya agar beban emosionalnya bisa berasa lebih ringan dan cenderung lebih berkurang. Untuk yang kedua yaitu ada tindakan jangka panjang. Yang pertama, Daniel dapat membiasakan gaya hidup yang sehat seperti mulai rutin berolahraga, mulai mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat seperti fast food, dan tidak terlalu banyak meminum kopi. Dan juga Daniel dapat beristirahat dengan cukup. Yang kedua, Daniel juga dapat menerapkan sistem 4A yaitu avoid, alter, adapt, dan accept. Daniel bisa memulai menghindari hal-hal yang sekiranya bisa membuatnya stres seperti mengambil alih semua pekerjaan anggota timnya. Selain itu, dia juga dapat mengubah cara pandang terhadap hal-hal yang dapat membuatnya merasa lebih stres. Yang ketiga, Daniel bisa lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dan dengan hal-hal yang dapat membuat dia merasa stres. Yang terakhir, ia mulai dapat menerima hal-hal yang telah terjadi dan tidak bisa terulang kembali. Dengan ini, ia akan cenderung merasa lebih tenang dan damai dalam menjalani kehidupan maupun pekerjaannya.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.